Aku Salsabila Aprilia Aryana Putri. Aku adalah mahasiswa dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 23040832. Aku dari Prodi Ilmu Komunikasi. Aku di sini ingin mempresentasikan hasil UAS yang aku kerjakan mengenai fenomena alam, yakni gerhana matahari dan gerhana bulan yang menakjubkan. Untuk memenuhi tugas UAS, mata kuliah literasi sains yang diampu oleh dosen Dr. Andes Cahyantrini Kusuma Wardani, MSI. Baik, kita mulai saja ya. Selanjutnya ada pengertian dari gerhana matahari dan bulan itu sendiri. Gerhana matahari dan bulan adalah fenomena astronomi yang menarik dan mempesona pastinya. Gerhana matahari terjadi ketika bulan bergerak di antara bumi dan matahari, sehingga bayangan bulan jatuh ke permukaan bumi dan menutupi sebagian atau seluruh cahaya matahari. Gerhana bulan terjadi ketika bumi berada di antara matahari dan bulan, sehingga bayangan bumi menutupi bulan dan membuatnya tampak redup atau berwarna kemerahan. Kedua gerhana ini merupakan momen langka yang menunjukkan keteraturan dan keindahan kosmos. Selanjutnya, mengapa sih gerhana matahari terjadi? Gerhana matahari terjadi karena hubungan geometris antara orbit bulan dan bumi serta ukuran relatif dan jarak antara matahari, bulan, dan bumi. Meskipun bulan jauh lebih kecil dari matahari, posisi yang tepat pada orbitnya dapat membuatnya menutupi matahari secara sempurna pastinya, atau sebagian. Ini adalah salah satu keajaiban alam yang menunjukkan keteraturan dan keindahan kala surya kita. Bulan mengorbit bumi, sementara bumi mengorbit matahari. Ketika orbit bulan dan bumi sejajar dengan matahari, gerhana matahari dapat terjadi. Selanjutnya, apa sih jenis-jenis gerhana matahari? Yang pertama, itu ada gerhana matahari total. Gerhana matahari total terjadi ketika bulan sepenuhnya menutupi matahari, sehingga bayangan bulan atau umbra jatuh ke permukaan bumi dan menyebabkan kegelapan total di area tertentu. Biasanya terjadi di beberapa menit saja. Selanjutnya yang kedua ada gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin terjadi ketika bulan berada di titik terjauh dalam orbitnya, atau bisa disebut apog, sehingga tidak sepenuhnya menutupi matahari. Bagian tengah matahari tertutupi, tetapi tepi luar matahari tetap terlihat, membentuk cincin cahaya di sekitar bulan. Durasi terjadi hanya beberapa menit saja. Selanjutnya ada gerhana matahari sebagian. Gerhana sebagian terjadi ketika sebagian dari matahari atau bulan tertutup oleh bayangan bumi atau bulan. Dalam gerhana matahari sebagian, hanya sebagian matahari yang tertutup oleh bulan. Dalam gerhana bulan sebagian, hanya sebagian bulan yang masuk ke bayangan bumi, sehingga tampak gelap sebagian. Selanjutnya, ada gambaran gerhana matahari. Ini ada gambaran gerhana matahari total, gerhana matahari cincin, gerhana matahari sebagian. Yuk, kita kulik posisi matahari, bulan, dan bumi saat gerhana matahari. Ini menarik nih untuk diamati. Ternyata begini ya. Selanjutnya, kita move ke gerhana bulan ya. Mengapa sih gerhana bulan bisa terjadi? Gerhana bulan terjadi karena hubungan geometris antara orbit bulan dan bumi serta posisi relatif matahari dan bumi dan bulan. Di saat bumi berada di antara matahari dan bulan, bayangan bumi menutupi bulan, menghalangi cahaya matahari yang biasanya menerangi bulan.
Fenomena ini hanya terjadi saat bulan purnama, ketika bulan berada di sisi berlawanan matahari relatif terhadap bumi. Selanjutnya ada jenis-jenis gerhana bulan. Gerhana bulan juga ada 3 loh. Yang pertama, gerhana bulan total. Ketika terjadi seluruh bulan memasuki bayangan umbra bumi, menyebabkan bulan tampak sepenuhnya gelap atau berwarna merah tembaga. Biasanya berlangsung beberapa jam saja, dengan fase total berlangsung sekitar 1 jam. Main lama nggak sih? Selanjutnya yang kedua ada gerhana bulan sebagian. Ketika terjadi hanya sebagian dari bulan memasuki bayangan umbra bumi, sementara sebagian lainnya tetap berada di dalam umbra atau terkena cahaya matahari langsung. Bisa berlangsung beberapa jam, tergantung pada sejauh mana sih bulan masuk ke bayangan umbra. Terakhir nih, yang ketiga, ada gerhana penumbra. Terjadi ketika bulan melewati bayangan penumbra bumi, sehingga tidak ada bagian bulan yang sepenuhnya gelap. Bulan hanya tampak sedikit redup. Durasi bisa berlangsung beberapa jam. Ini nih, ada gambaran gerhana bulan. Gerhana bulan total, gerhana bulan sebagian, gerhana bulan penumbra. Keren-keren banget nggak sih? Selanjutnya ini ada posisi matahari, bulan, dan bumi saat gerhana bulan. Wow, ternyata mirip ya dengan gerhana matahari, cuman posisi bumi yang berbeda tentunya. Selanjutnya ada bagaimana sih cara mengamati gerhana bulan dengan aman pastinya. Yang pertama tuh ada untuk gerhana bulan sendiri. Untuk gerhana bulan, waktu yang terbaik gerhana bulan aman diamati dengan mata telanjang. Waktu terbaik untuk mengamati adalah saat fase total atau sebagian. Ada lokasi pengamatan juga nih. Carilah lokasi yang cenderung gelap dan jauh dari polusi cahaya untuk pengamatan yang baik. Selanjutnya peralatan nih. Biar kamu aman juga ngeliatnya. Menggunakan teleskop atau binokular dapat memberikan tampilan yang lebih jelas dan rinci. Kita move ke gerhana matahari yuk. Gerhana matahari menggunakan kacamata khusus. Pastinya buat keamanan mata kamu juga. Pastikan kamu menggunakan kacamata gerhana yang bersertifikat ISO untuk melindungi matahari radiasi UV dan inframerah berbahaya dari matahari. Oh, jadi takut nih kalau nggak pakai kacamata yang nggak bersertifikat. Selanjutnya, kamu bisa siapin peralatan lain seperti teleskop atau binokular dengan filter matahari khusus, proyektor lubang, jarum, atau kamera dengan filter matahari. Selanjutnya ada larangan, jangan melihat langsung. No. Jangan pernah melihat langsung ke matahari tanpa perlindungan. Bahkan selama gerhana sebagian karena dapat menyebabkan kerusakan permanen pada mata. Takut banget nggak sih? Selanjutnya, ternyata kita udah selesai. Terima kasih ya atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih untuk Ibu Cahyani sudah mengampu mata kuliah pada semester 2 ini. Semoga diberikan kesehatan dan kelancaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.